Kita akan bahas mengenai IPO anak perusahaan Pani ya, yang sekarang mungkin lagi rame banget dibahas. Ya. Banyak orang bilang IPO jelek, gak usah dilihat, di skip. Tapi ada juga spekulan yang suka hunting IPO. Secara valuasi ini sebenarnya roughly mirip kayak waktu right issue jumbonya Pani yang 5 triliun dulu, yang di harga 500. Di Pick 2 Extension, harga jual per meter 50 juta, make sense atau enggak? Ya itu balik lagi ke tonton. Tapi yang just pola pikirnya Soalnya ada yang bahas kayak gitu kan. Ada emangnya? Kayaknya ada deh, kan lu yang ngomong tadi. Dan gak bisa dipungkiri, banyak banget di luar sana yang bikin hitung-hitungan untuk perusahaan properti itu ya jumlah tanah dikali harga jual. Langsung jadi ini nilainya segini. Padahal itu sebenarnya kan Oke, welcome to chatting teman-teman semua ya. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang hot tapi bukan cuaca. Ya, karena cuacanya udah adem sekarang. Iya. udah mau deket Sinca, biasanya udah musim hujan. Udah musim hujan. Produksi batubara turun. Nggak tahu ya. Katanya sih Indonesia mencapai rekor. Tapi emang kita hari ini mau bahas batubara? Kita mau bahas bukan batubara sih. Kita mau bahas mengenai CBDK teman-teman. Jadi kita akan bahas mengenai IPO anak perusahaan Pani ya, yang sekarang mungkin lagi rame banget dibahas. Ya. Kita akan kasih pandangan dari kacamata investor. Oke. Dan ini nggak heran sih kenapa rame, karena Pani ini dari pertama kali kita beli dulu ya. Gue nggak tahu harga lu masuk berapa, tapi gue masuk sekitar di average 600. Ya ke sekarang ini naiknya udah 25 kali lipat. Gitu. Jadi nggak heran kalau ini rame banget. Ya rame banget dan semua mata ke arah sini. Ya. Apalagi ini ada IPO anak perusahaannya CBDK yang secara valuasi ini sebenarnya roughly mirip kayak waktu right issue jumbonya Pani yang 5 triliun dulu, yang di harga 500. Secara valuasi ya, harga tanah per meter kurang lebih. Meskipun ya kita nggak bisa bilang CBDK bakal naik segini banyak ya. Karena itu kita nggak akan tahu. Kita pun juga Pani kan nggak ada yang tahu bisa naik segini banyak. Begitupun CBDK, tapi secara valuasi sih mirip. Ya. Nah, tapi sebelum kita jam terlalu jauh teman-teman, kita bahas pelan-pelan ya Sam. Ini kita anggap banyak dari teman-teman di sini, audience yang mungkin belum paham apa itu IPO, bahkan mungkin saham itu belum pernah beli sama sekali. Cuman kalau case-nya mungkin banyak orang tahu Pani, karena belakangan ini gue ketemu banyak banget orang yang sebelumnya juga nggak main saham, ya kan, nggak ngerti saham, tapi kok semuanya ngomongin Pani. Iya betul. Nah ini sebenarnya tanda-tanda sih biasanya. Ya tapi anyway ya kita karena mata lagi kesini semua. Ya, tanda-tanda kita harus masuk podcast. Ya kan, tanda-tanda harus dibahas di podcast. Jadi kita bahas di chatting. Ya karena semua mata lagi kesini ya kita bahas. Ya, Kita kasih pandangan kita yang objektif mengenai IPO-nya CBDK. Jadi tadi teman-teman CBA ada sempat bahas ya, maksudnya valuasi si CBDK ini mirip dengan valuasi waktu Pani right issue pertama. Ya, yang lebih mahal dikit sih, cuman ya masih mirip itu kan. Itu masih mirip. Sebenarnya kalau diterjemahin ya teman-teman pakai bahasa awam, sebenarnya ini harganya masih nggak gimana mahal. Sebenarnya gitu bahasa simpelnya. Cuman ya tentu ya kita harus jelasin step by step supaya teman-teman bisa paham juga pola pikir ya. Jangan langsung ambil kesimpulan. Sebenarnya agak sayang karena kebanyakan orang mungkin saya juga paham ya waktunya memang terbatas. Jadi pengennya kalau bisa langsung dapat kesimpulan aja. Ya udah ya ini ada kesimpulannya which is ya nggak gimana mahal, tapi menurut saya itu nggak mendidik. Makanya kita di podcast ini kita mau coba ceritain step by step pola pikirnya ketika melihat perusahaan properti. Ya, mau dia IPO atau dia nggak IPO, sebenarnya kita pola pikirnya cara melihat perusahaannya itu sama. Sebenarnya di semua perusahaan juga sama sih. Ya tapi mungkin yang hari ini kita lebih banyak bahas spesifik tentang perusahaan properti. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya sebenarnya tadi yang poin lu bener saya bilang banyak orang pengen kesimpulannya langsung. Yang nggak ya wajar sih, makanya manusiawi ya pengennya seperti itu. Tapi ketika mindset seseorang seperti itu, percayalah ketika nanti dikasih tahu misalnya ini menarik atau tidak menarik saham apapun ya, bukan CBDK case-nya ya, saham apapun, pasti nggak akan pernah berani beli banyak. Iya. Ya, kalau nggak berani beli banyak, naik banyak pun juga nggak kerasa ke 100% dari hartanya kita gitu. Jadi tapi bisa buat posting sih. Ya bisa buat posting bisa. Ya cuma kan yang penting kan bukan postingnya tapi kan saldonya. Ya betul. Gitu kan. Maksudnya saham yang naik 10 kali lipat, kalau belinya cuma 1% dari harta, ya cuma 10%. Ya. Tapi kalau saham yang naik 2 kali lipat, tapi kita beli dengan 80% harta kita misalnya, ya naiknya juga 80%. Ya, gitu. itu lebih berasa. Itu lebih kerasa meskipun secara persentase kenaikan katanya kecil gitu. Padahal ya nggak kecil juga. Tapi kan yang penting kan sebenarnya berapa persen terhadap harta kita. Nah itu yang kita ajarin ke teman-teman
member thing sebenarnya supaya mereka ya bisa melihat saham sebagai kepemilikan bisnis. Beli saham itu ya benar-benar beli bisnis. Dan terakhir kalau kita waktu gue bawain materi di conference, waktu gue survei iseng angkat tangan ya, itu actually banyak banget yang udah taruh lebih dari setengah hartanya di saham. Nah, dan itu ya sebenarnya first step ketika kita dulu waktu kita mulai invest juga awalnya kan nggak berani terlalu banyak. Betul. Pelan-pelan makin ngerti, lama-lama hampir semua harta di saham. Cuman dipecah-pecah aja berapa saham. Oke, back to topic. Oke. IPO ini kan Sam, sering banyak orang bilang IPO jelek nggak usah dilihat di skip. Tapi ada juga spekulan yang suka hunting IPO. Ya kan ngincer selalu waktu IPO. Nah, cuman mungkin boleh kasih pandangan lu Sam. Sebenarnya IPO itu layak gak sih buat dilihat? Dan kalau mau lihat gimana cara lihatnya? Jadi kalian ini saya harus tekenin lagi ya. Jadi waktu kita ngomongin IPO ini kita pakai konteks pandangnya adalah kita melihat saham ya beli bisnis, beli saham ya beli bisnis. Berarti kalau kita beli IPO, perusahaan IPO ya kita beli perusahaan yang ya di baliknya itu ya. Kinerja seperti apa itu yang kita beli gitu, dan potensi ke depan seperti apa itu yang kita beli. Company-nya ya karena harga saham itu kita nggak pernah tahu. Tapi kita percaya in the end saham itu pasti akan kembali ke nilai wajarnya ya gitu. Nah jadi apa yang kita lihat kalau di IPO, mungkin teman-teman lihat di IPO ini namanya kan owner ya yang ingin menjual perusahaannya. Ya kalau kita pakai kacamata owner, mana ada sih owner yang mau jual perusahaannya dengan valuasi yang murah? Ya mungkin ada sedikit, tapi kebanyakan sih nggak mau gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dari kita sendiri setelah lihat banyak perusahaan IPO, kebanyakan itu memang kurang menarik. Ya. Tapi di antara mungkin 20 kali kita lihat, 50 kali kita lihat, mungkin ada 1-2 yang sebenarnya bisa jadi cukup menarik. Ya. Gitu. Ya memang itu kayak ADI, Adaro Mineral. Ya, tentu itu ada alasan juga ya. Kalau misalnya memang nilai IPO-nya valuasinya kecil, kan bayar fee jasa-jasa kan jadi nggak itu mahal. Iya, gitu. Lebih murah. Ya, fee yang ada lebih murah gitu ya. Itu kan ada banyak. Cuman intinya kan kita coba mencari ya. Dan kalau saran dari saya tetap yang penting tahu dulu cara melihatnya. Habis itu jangan pilih-pilih. Ya, jadi kalau udah tahu cara lihatnya sih semua dibaca aja. Disisir aja satu persatu. Ya toh setahun emang IPO ada berapa kali sih? Ya paling ada 50 kali. Ya kalau dari 50 kali dapat 1-2 peluang kan ya usaha kita kan membuahkan hasil kan gitu. Ya. Nah, sekarang cara bedain Sam, mana yang murah, mana yang nggak murah, mana yang menarik, mana yang nggak menarik itu gimana? Nah kita harus paham dulu bisnisnya dulu sebenarnya. Nah kita pakai kasus contoh misalnya di CBDK. Ini kan perusahaan properti, saya langsung jump to study case-nya aja ya tonton CBDK terutama ya, karena ngelihatnya ada sedikit beda. Cuman intinya kalau di perusahaan properti, cara kita ngelihatnya itu adalah kita harus tahu dulu ini perusahaan punya tanah berapa banyak. Ya kita cross check dulu ya, ini apakah dia pengembang properti atau dia memang punya bisnis rental. Rental tuh kayak gedung kantor, kayak misalnya convention hall gitu, itu rental lah. Tapi setelah kita baca CBDK ini kan pengembang properti di kawasan PIK 2 dan PIK 2 extension. Ya, yang kita perlu tahu adalah bagian ya, nggak semuanya ya. Nggak semua. Ini anak perusahaan tani yang memiliki sebagian tanahnya di di PIK 2 sama yang di extension. Sisanya ya ada di beda struktur gitu. Nah, yang penting kita tahu itu adalah kalau di perusahaan properti tanahnya itu berapa banyak. Kalau kita beli perusahaan itu kita dapat modal tanahnya itu berapa semeternya. Dan kayak kita pengembang properti, kalau kita jual itu tanah baik dalam bentuk kafling atau kita mau kembangin jadi bentuknya misalnya ruko atau rumah, itu harga jualnya berapa. Dan jadi kita tahu modal tanahnya, kita tahu harga jualnya, dan untuk kita matengin tanahnya tersebut, misalnya bangun jalan, bangun fasilitas, atau kalau misalnya tadi kita mau bangun ruko, itu budgetnya tuh berapa per meternya. Baru dari situ kita bisa hitung-hitung. Ini perusahaan ini kan punya tanah, berarti punya proyek ya. Ini valuasi itu berapa? Itu dari potensi keuntungan kalau misalnya tanahnya kejual. Seperti itu kurang lebih. Oke. Jadi sebenarnya sama aja kan. Kayak kita ngelihat bisnis pada umumnya mahal atau murah ya kita lihat as a whole. Betul. Kita lihat as a whole, dan ketika kita beli bisnis, artinya kan kita beli apa yang ada di dalam perusahaan hari itu, plus ditambah dengan apa yang akan perusahaan hasilkan di masa depan. Misalnya nih ya, ini gue jelasin ulang ya, supaya teman-teman yang masih awam bisa ngerti. Misalnya kita beli restoran. Kita beli restoran, ya berarti kan kita beli meja kursinya juga. Kita dapat mungkin kalau udah ada sewa ruko 5 tahun ya kita juga dapat sewa ruko 5 tahunnya itu. Betul. Ya plus apa yang dihasilkan oleh restoran tersebut.
Nah, cuman bedanya case-nya perusahaan properti yang tadi lu jelasin, Sam, sama restoran gitu. sama restoran atau pabrik lah. Kalau kita beli pabrik kan pabriknya nggak dijual. Betul. Makanya kita bisa hitung pabriknya, ditambah pabrik itu ngasihkan berapa. Iya. Nah, tapi kalau case properti, inventory-nya mereka kan, tanah itu kan inventory. Iya. Jadi maksudnya inventory itu akan dijual, ya simpelnya kita lihat dari mereka punya stok, ketika dijual mereka dapat untung berapa. Iya, habis kan intinya habis. Kalau misalnya pabrik kan setelah berapa tahun, mungkin modal kita udah balik, segala macam, dia jalan pabriknya terus. masih running. Pabriknya masih running terus. Kalau properti kan tanahnya udah habis, udah dikembangin semua, ya udah selesai proyeknya dan gitu. Kecuali mereka invest ulang, terus nyari tanah lagi. Tapi itu jadi kompleks ya teman-teman ya. Kita anggap simpel aja, yang udah ada, proyek yang udah ada, habis dulu aja. Nah itu kita hitung tadi nilainya, potensinya berapa, dan kita bandingin sama nilai waktu kita beli, valuasi waktu kita beli. Oke, gitu. Nah sekarang kita zoom in Sam ke CBDK-nya. Nah CBDK ini gimana? Jadi kalau dari semua yang lu jelasin, tanahnya modalnya berapa, dan kalau dijual harganya berapa? Jadi pertama sebelum tanah modal berapa, kita lihat dulu tanahnya di mana. Ya, jadi tanahnya itu, jadi di dalam CBDK ini ada banyak perusahaan. Ya, yang mana tiap perusahaan punya land banknya, punya tanahnya sendiri dan nggak 100% dimiliki oleh CBDK. Ya, cuman kalau kita hitung-hitung, kita kali-kali, oke deh disesuaiin deh persentasenya. Intinya kalau kita beli CBDK, sekitar 40% dari luas tanahnya itu ada di depan ya. Saya sebenarnya depan di PIK 2. Itu posisinya kalau teman-teman ke PIK 2 turun dari pulau kedua ya, dari jembatan di pulau kedua, terus lihat ada gedung yang udah kebangun Syariah Center itu. Nah, itu di daerah situ. Itulah yang lagi yang ada di CBDK. 40% tanahnya kurang lebih lokasinya di situ, Bill. Ya, 60%-nya di pojok. 60% di pojok. Di PIK 2 extension PIK 2 extension ya. Belum PIK 3. Masih PIK 2 extension. Enggak tahu PIK 3 ada apa enggak. Tapi intinya di PIK 2 extension itu peruntukannya agak beda. Itu sepemahaman saya ya, itu mau dibuat kawasan perumahan dan mungkin biasa ada ruko-ruko. Tapi kalau yang depan tadi, yang 40%-nya mau dibuat daerah-daerah perkantoran lah. Dan komersial lah ya mungkin. Dan komersial gitu. Kadang ada gedung-gedung yang mungkin mini building lah istilahnya. 4 lantai, 5 lantai itu bisa lah. Nah itu kan kita udah tahu nih lokasinya. Ya. Nah next step-nya? Nah setelah kita tahu lokasinya, kita lihat. Kita kalau misalnya beli CBDK waktu IPO, itu kan valuasinya kurang lebih 17 sampai 23 triliun. Ya. Nah, ya kita hitung aja. Dari kita keluarin budget segitu, tanah yang benar-benar kita dapat, yang udah beneran jatahnya kita ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang patungan, ya kita sesuaiin dulu jumlah tanahnya. Dan juga kita sesuaiin dengan berapa banyak tanah yang benar bisa dijual. Karena sebagian tanah tadi harus dibangun jalan, fasilitas, dan itu nggak bisa dijual lah basically. Nah jadi pola pikir seperti itu. Dan kurang lebih setelah kita hitung ya, kita kan sempat bahas ini di Tingkas. Itu kurang lebih kalau beli di IPO itu modal tanahnya itu kurang lebih dapat di 5 sampai 7 juta. Ya dengan semua asumsinya ya. Dengan semua asumsi itu. Yang kita udah potong buat bikin jalan, kita udah take out porsi yang punya minoritas yang bukan punya CBDK tapi punya partnernya CBDK. Betul. Cuman itu sebagai konteks 5 sampai 7 juta itu kan tadi yang saya cerita, dapat 40% depan dan juga dapat 60% yang di belakang. Kalau yang di depan ini kondisi tanahnya udah lebih matang, jalannya udah gede-gede, tinggal dibangun lah basically gitu. Tapi kalau yang di extension ini yang belum terlalu matang sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya mau garap proyeknya, garap proyek yang di depan sama garap proyek yang di belakang, kosnya beda. Kosnya beda dan harga jualnya juga beda jauh sekali. Harga jualnya juga beda. Cuman kita pelan-pelan ya. Kita ngomong dari tadi kan saya udah sempat jelasin. Oke, kita udah tahu tanahnya di mana, modal tanahnya berapa. Kan kita itu masih mau menjawab. Ini CBDK menarik atau enggak? Berarti kan kita harus tahu kalau misalnya tanah yang di depan kejual bisa potensi untungnya berapa. Kalau yang di belakang kejual potensi untungnya berapa. Kan sebenarnya gitu. Nah, kan tadi saya udah ceritain peruntukannya tadi buat yang di depan tuh buat gedung-gedung. Itu kalau saya lihat harga jual itu kurang lebih ada yang 32 juta, Bill. Ada yang 35, ada yang 38 juta. Kurang lebih. Nah, kita anggap lah kurang lebih itu kita ambil rendah aja. Kita asumsi yang 32 juta aja. Nah, jadi kalau kita tahu harga jualnya 32 juta, kemudian budget kita untuk beli tanahnya 7 juta, mungkin kita ada kurangin dikit lagi ya untung per meter ya. Karena mungkin kita harus ada bayar biaya pajak final dan juga ada biaya mungkin marketing segala macam. Tapi hitung-hitung kalau tanah yang di depan kejual dapat di 32 juta, Bill. Itu potensi laba
hitungan kasar ya, itu minimal 30 M tuh bisa dapat. Sorry. 30 T. Kecil banget. Itu 30 M per apa nih? 30 M per apa? 30 T ya. Jadi kalau tadi ingat ya, maksudnya Berarti murah kan kalau gitu. karena Tapi ini kalau hitung-hitungan ini, by the way teman-teman ya, kita sebenarnya udah bahas total semuanya di Think Class. Ya. Ya, Think Class untuk member. Jadi kalau teman-teman mau lihat hitung-hitungan detailnya, termasuk cara buka laporan keuangannya, cara ngecek kepemilikan PT-nya siapa aja, tanah bersihnya itu berapa hektar ya, itunya, exactly. terus cara cek harga jualnya gimana, Ya. cara ngitung valuasinya gimana, itu sebenarnya udah ada semua di Think Class. Betul. Nah ini kita cuma spill tipis-tipis aja di sini. Dan kalau pengen belajar valuasi properti in general juga kita udah banyak think case-nya sebenarnya. Betul, ada Tinkis BSDE yang dibawain oleh Billy, ada juga Bekasi Fajar yang Saya membantu saya. yang bawain. Nah, kita berdua yang bawa gitu. Iya, kan nggak enak kayak promosiin diri sendiri. Pola pikirnya sangat mirip sama itu sih. Betul, Tinggal betul. kita terapin aja gitu. Ya, jadi tadi buat bagian perusahaan betul. yang lain. Jadi kalau tadi kita udah bisa tahu kira-kira, oke kalau yang depan aja kejual kurang lebih masih dapat 30 30 triliun, belum hitung yang belakang. Ini juga ada asumsi ya 30 T ya, belum tentu akurat teman-teman. Belum tentu Ini akurat. apa ya? Educated guess, educated judgment, Betul, lah ya. betul. Jadi kita dengan berbagai asumsi konservatif, Ya. kita segitu harusnya bisa dapat. Ya, baru nanti teman-teman bisa hitung belakang. Maksudnya intinya sebenarnya kita bukan debatin angka ya teman-teman, tapi Ya, kita pola maksudnya pikirnya. kasih tahu pola pikirnya. Angka tuh bisa teman-teman kulik sendiri ya, pakai asumsi sendiri. Betul. silakan. Maksudnya ada orang yang mengasumsi harga jual yang di depan itu 50 juta. Ya udah bisa aja gitu loh. Makanya kita nggak memperdebatkan asumsi ya. Kita cuma ajain pola pikir. Nanti itu belas kemahalan gitu. Enggak, ya maksud gue itu PR teman-teman buat pikirin apakah angka tersebut yang dipatok tuh make sense atau enggak. Ya, jadi nilai sendiri lah ya. Nilai sendiri, maksud gue kalau lu bilang di Pick 2 Extension harga jual per meter 50 juta, make sense atau enggak, ya itu balik lagi ke teman. Tapi yang jelas pola pikir Soalnya ada yang bahas kayak gitu kan. Ah? Ada yang bahas kayak gitu kan. Ada emangnya? Kayaknya ada deh. Kan lu yang ngomong tadi. Pura-pura sekarang. Itu Ya, tapi kalau makanya gue we don't judge, istilah apa? We listen, and we don't judge, ya kan? Tapi intinya ya pola pikirnya begitu. You guys just figure it out. Misalnya kalau misalnya menurut kalian benar, kan kalau masalah tanahnya ada berapa itu kan gampang ya. Ya. Tapi harganya bisa kejual berapa itu yang nanti teman-teman pikirin aja. Itu juga gampang, tinggal lihat aja di internet banyak kan. Ya, Ya, tapi maksud gue kalau misalnya kita udah bisa tahu itu, Ya. baru kita bisa menentukan si IPO ini menarik atau enggak. Betul. Karena modal Harus IPO objektif. kan, ya karena modal IPO kan 17 sampai 23 juta. Ya kita banding aja 23 triliun. 7 sampai 23 triliun, sorry. Iya. Kebanyakan angka nih pusing nih. Oke, kita kalau tahu nih, sebenarnya kan harga di balance sheet mereka, di buku mereka itu tanahnya bukan 5 sampai 7 lebih murah. Cuma Betul, kita kan betul. waktu IPO itu kan belinya di atas harga buku. Betul. Ya kan, jadi ya kita pakai harga kita beli, nggak boleh pakai harga perusahaan beli dong. Ya, nggak kita kan beli di harga perusahaan yang sudah naik sahamnya, bukan Ya. di harga mereka beli modalnya. Itu ibaratnya tuh kayak misalnya teman-teman nih beli tanah nih dari kenalan misalnya. Ya kenalannya belinya waktu itu berapa itu kan Udah nggak matter. Udah nggak matter. Iya. Yang penting waktu kita IPO ini kita belinya di berapa. Betul. Ya, itu simpelnya kayak gitu. Ya, jadi kalau tahu nih 5 sampai 7 juta, ini modal bersih ya, udah Betul. dipotong jalan dan lain-lain. Betul. Harga jual yang di depan kan realnya mungkin yang tadi lu lihat lebih ke 30-an lah. Ya, 30-an. Dan yang di belakang kalau ya 30 T itu kan baru yang depan ya, mereka Betul. tuh bonus kan. Yang belakang gua ngebonus. Ya, itu yang dan kalau sekilas ya, karena kebetulan gue juga lagi lihat-lihat di sana, harga per meter di Pick 2 Extension tuh paling ya 20 juta mungkin. Oke. Harga rumahnya ya. Dia kan banyak kan yang udah dijual rumah sekitar 20 juta. Sorry, 20 juta tuh harga tanah Harga atau tanah. udah sama bangunan atau gimana tuh? Ya mungkin ya all in lah, saya main 20 sampai 25. Oke. Kurang lebih segitu. Iya. Ya, beda-beda tergantung ya. Soalnya Beda-beda kan ya. kita cek kadang-kadang harga dari developer itu ya belum tentu harga real kan. Iya. Kita mesti dicek yang terjadi transaksi beneran tuh di harga berapa. Betul. Kebanyakan rumah second di sana ya mungkin 20 juta per meter hitungannya. Oke. Di luar bangunan ya. Oke, make sense. di luar Ya, bangunan. 25 mungkin udah bangunan, anggap budget bangun 5 juta ya mungkin tanahnya 20 juta. Ya di bawah Ya. itu sih kayaknya yang Iya, mungkin masih di bawah itu. Tapi itu yang nanti teman-teman buat evaluasi aja. Bisa nggak misalnya tanah yang di extension harganya naik? Bisa Ya tentu bisa aja. Cuman tuh jauhnya jauh banget loh Sam. Itu dari rumah gue yang di Pick juga ke sana sejam. Ya, Itu Pick sama Pick lama ya, gue Pick lama Betul. sama Pick 2 Extension tuh sejam. betul. Nah, jadi itu makanya teman waktu itu ya mungkin harus lebih konservatif aja gitu. Jadi makanya tadi kan kalau ditanya bisa atau enggak ya bisa jawabannya. Betul. Tapi dan nggak bisa dipungkiri Sam, banyak banget di luaran sana yang bikin hitung-hitungan untuk perusahaan properti itu ya jumlah tanah dikali harga jual. Langsung jadi ini nilainya segini. Padahal itu sebenarnya kan
baru omset Sam. Belum dipotong sama modal tanah, belum dipotong sama pematangan, dipotong sama bangun fasos-fasum bikin jalan, potong sama biaya bikin bangunan, belum dipotong sama gaji, potong marketing segala macam. Jadi ya kita di sini pengen kasih tahu teman-teman supaya teman-teman ya bisa benar-benar paham kalau ketemu orang yang ngajarin untuk ngitung seperti itu, ya teman-teman jadi udah tahu, oh iya ya, yang mana yang suka akal teman-teman nilai sendiri lah. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa Sam? Jadi kesimpulannya, ada yang kurang nggak yang kita belum jelasin soal TBDK? Untuk di jatah di chatting ini ya. Kalau Tingkras sudah beda ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya udah semua. Karena pola pikir udah kita jelasin. Yang jelas ya kalian figure aja ini proyek bisa potensi untungnya berapa dan bandingin aja dengan nilai akuisisi kalian kan gitu ya. Apa waktu IPO gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman yang nonton ini udah lewat IPO-nya, nggak apa-apa juga. Karena pola pikir yang sama masih bisa diterapin. Di harga saham yang berbeda. Di harga saham yang berbeda. Yang kita nggak tahu bisa aja lebih tinggi, bisa aja lebih rendah. Nah kita nggak tahu. Jadi tapi pola pikirnya tetap sama. Berarti kalau misalnya gini Sam, kalau misalnya harga sahamnya udah naik 2 kali lipat, berarti modalnya bukan 5 sampai 7 juta per meter, tapi 10 sampai 14. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau harga sahamnya turun ya berarti modal tanahnya turun. Karena kita kan dari harga beli kita di pasar. Iya. Betul. Oke deh. Mungkin ada satu note lagi ya. Jadi kalau IPO ini mungkin teman-teman ada beberapa yang udah paham, akhirnya udah nonton, udah coba hitung sendiri, udah paham. Yang perlu di note adalah kadang waktu kita beli IPO itu jatahnya terbatas. Ya. Nah itu jadi supaya ekspektasinya tuh termanage. Karena kadang orang bilang, ya lu beli aja IPO-nya. Dia belum pernah coba Dia belum pernah coba beli IPO. Dia nggak tahu kadang kalau kita masukin berapa, beli juga 1-2%. Iya, kadang dapat 1-2% doang gitu. Jadi supaya ekspektasinya sama-sama termanage. Jangan sampai nanti setelah nonton video ini, capek-capek belajar IPO, kebelinya cuma 1-2% gitu. Apa-apa ya, maksudnya ya 1-2% kalau naik kan juga ya lumayan juga lah. Lumayan gitu. Dan ilmunya kan tertanam. Maksudnya ilmu yang kita pelajari itu kan nggak pernah sia-sia, tapi kan bisa dipakai di peluang-peluang lain. Betul. Dan nggak harusnya IPO. Yang udah listed biasa juga bisa di. Betul. Pola pikirnya sama persis kok. Cuma tinggal masalah mau kerjain PR, mau analisa atau enggak. Itu aja. Ya, mungkin ada saran nggak Bill? Maksudnya buat teman-teman nih, kalau mereka waktunya terbatas. Ini kan soal tadi kita ada bahas PR-nya tuh banyak banget gitu ya. Dari saran maksudnya karena yang lebih berpengalaman lah. Gimana sih dengan waktu yang sangat terbatas, kerjanya tuh bisa efisien. Oke. Gitu. Subscribing jawabannya. Ya kita udah analisain. Kita udah ajarin. Kan ada handout-nya, ada videonya, ya tinggal nonton. Itu sebenarnya gitu. Jadi ya meskipun yang masuk ke Ting ini banyak yang mungkin gini loh Sam. Kalau lu kan awalnya jadi member, dan lu itu kan datang dengan pengen memang benar-benar mau belajar semaksimal mungkin, supaya bisa jadi investor yang benar-benar jago lah ya. Ya tapi kan lu satu dari berapa sih? Gak semua orang itu semaniak lu kasarnya. Gak semua orang itu pengen jadi full time investor. Banyak juga yang memang pengen jadi investor tapi nggak punya waktu yang cukup, nggak punya pengalaman yang cukup. Ya mereka subscribing. Mereka belajar, mereka jadi ngerti pemahamannya. Oh cara pikirnya tuh seperti ini ya. Nah cara pikir tuh one thing. Second thing-nya itu adalah kerjain PR. Udah ngerti gimana cara pola pikirnya kan harus mau kerjain kotornya juga, mau analisanya, mau bongkar laporan keuangan, annual report, public expose, semuanya. Bahkan kalau properti mesti pakai Google Earth kan, kita mesti cek. Kalau bisa sih langsung survei. Kalau kita di Jakarta enak, kalau luar kota kan mungkin ribet. Pakai Google Earth kita bisa lihat. Nah ya itu maksudnya meskipun udah ngerti tapi banyak juga yang tetap masih perpanjang terus di Think karena ya mereka mau research-nya, mereka mau analisanya. Mereka mau dianalisain kasarnya. Jadi kalau mereka udah ngerti pola pikir, mereka baca, mereka dengar analisanya kita, ya mereka kan bisa judge sendiri, ini menarik atau enggak. Tapi kan yang makan waktu tuh sebenarnya, mungkin kalau belajarnya 1-2 tahun cukup, Sam. 6 bulan 1 tahun cukup bahkan untuk bisa jadi punya mindset yang pola pikir yang framework of thinking yang tepat ya. Cuman kan kerjain PR-nya itu seumur hidup. Ada yang IPO lagi yang baru, perusahaan yang kita udah analisa 5 tahun lagi mungkin sudah berubah. Kan? Betul. Jadi kayak maksudnya 6-12 bulan sebenarnya udah paham pola kerjanya. Cuman memang harus ngerjain setelah itu. Dan itu yang sebenarnya makan waktu. Makanya ada beberapa kayak Think Class yang mana kita coba study case bareng-bareng. Jadi ada head start lah teman-teman. Jadi minimal kayak mungkin 30, 40, 50% PR-nya udah di tangan. Ya tinggal mikir aja mau atau enggak. Gitu. Itu kan Think Case sudah ada banyak banget. Think Dex ada 15 yang kita reshuffle tiap 3 bulan. Itu kan berarti kan semuanya kan analisa itu. Orang tinggal baca, tinggal mikir. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat cara kita berpikir, kita nih konservatif dan kita objektif. Kita nggak melebih-lebihkan lah. Ya kita kan realistis. Jadi kita tahu bahwa maksudnya di luar sana kan ya ada narasi-narasi lah.
Cuman kalau at least ini dari pandangan saya pribadi ya, kalau cuman cerita doang tapi numbersnya actualnya nggak segitu, itu namanya dongeng gitu loh. Makanya kalau di Think emang kita benar-benar ngajarin waktu analisa ya benar-benar rasional. Beneran nggak nanti bisa kejual. Kalau yang tadi yang di depan mungkin kasus CBDK ya 30-an juta mungkin masih bisa lah. Tapi yang belakang ya jangan dipatok 50 juta. Iya. At least menurut saya itu kurang tepat bagi saya ya gitu. Dan itu yang actually kita kan coba ajarin. Ada reasoningnya ya kenapa nggak tepat ya. Tapi itu kan yang kita coba ajarin di Think pola pikirnya. Dan sebenarnya menurut saya sih kalau ya misalnya kalau teman-teman cuma punya maybe 6 jam sampai 8 jam di weekend, sebenarnya sama konsisten. Menurut saya ini Itu more than enough, Sam. more than enough. More than enough sih gitu. Ya, yang penting konsistennya itu. Dan terarah ya. Maksudnya ya dulu kan zaman kita belum ada Think, zaman ya kita kan udah analisa bareng dari zaman sebelum ada Think ya. Iya. Dari dulu ya scattered, Sam. Kalau lo ingat masa-masa itu kan kita juga bingung nih. Kita harus mulai dari mana ya? Maksudnya supaya bisa efisien. Betul. Gitu kan setelah ada Think baru ini jadi rapi ya sekarang. Kan justru karena efisien jadi dalam Jadi 6 sampai 8 jam tuh actually bisa. Ya sama konsisten tiap weekend ya. Iya. Gitu. Karena mungkin ada orang yang expect ya udah masuk ke Think langsung dapat pilihan saham, nggak perlu kerjain PR, langsung bisa kaya gitu. I don't think it works like that gitu. Ya itu ibarat kayak gini, Sam, lu kan fitness nih. Lu fitness, lu datang ke tempat gym, PT-nya yang nge-gym lu yang jadi. Sam. Gitu. Jadi ya benar tadi lu bilang, Sam, mungkin 6 sampai 12 bulan lu udah ngerti invest. Ibarat tuh kalau misalnya lu fitness, lu udah tahu nih lu harus ngapain supaya badannya bagus, supaya lu sehat. Tapi kan tahu sama melakukan the job every single day secara konsisten itu kan berbeda. Nah ya I think coba provide semuanya lah, bukan cuman ilmunya. Ilmu udah pasti, yang kedua juga adalah untuk journey-nya. Setiap bulan nih apa yang lagi menarik, kita kasih tahu, kita bahas bersama. Kesimpulan semua di tangan member masing-masing. I think maksudnya gini ya, kalau kita even kalau misalnya di video seperti atau di kelas-kelas kita atau di workshop kita, memang kita nggak sebut menarik atau enggak. Buy sell nggak ada. Nggak ada. Maksud gue gini, kalau memang kita nggak sebut pun kesimpulannya, member-member kita tuh pasti udah tahu sendiri. Karena mereka bisa mikir. Nah itu yang menurut gue dalam kayak 6 sampai 12 bulan itu mereka udah bisa. Jadi actually ya kita bantu provide ya kalau lebih pola pikir gini, datanya seperti ini, nanti mereka juga bisa pikirin sendiri. Dan kita latih member kita supaya jadi independen dan mandiri sampai ya nggak bisa ditipu sama orang, Sam. Kasarnya gini, Sam, kemarin kan di Tingkos yang terakhir yang Desember nih, yang kita bahas 2 saham yang lagi menarik tuh, ada sama ya ini tolong disensor nanti. Kesinggung, Sam, ada yang ngomongin soal saham WIM lah. Oh, kenapa? Saham WIM yang mana kan kita bahas dari 500-600 dan banyak yang beli ya mentok-mentok mungkin di bawah 1.000 lah pada beli. Gitu kan. Terus kita cerita ada yang bikin rame itu saham. Ada yang dorong naik. Dan member-member kita itu justru malah jadi bisa jual di atas. Gitu. Kan ditanya orangnya kemana nih? Ya kan banyak yang nanya dan ya mungkin ada yang bilang ya udah nggak boleh datang lah, padahal gue mau bilang thank you katanya. Jadi banyak member itu malah mau bilang thank you karena gara-gara dia mereka jadi bisa jual di atas banget semuanya. Di 3.000-an mereka jual semua. Jadi Mas Ebi ini adalah ucapan thank you dari member yang di broadcast secara YouTube untuk kasih tahu mereka kan dia udah kawan orang kak kita itu kan Bir. Iya, cuman maksudnya gimana ya? Maksudnya bisa mikir, mereka jadi bisa mikir kalau oh ternyata apa yang maksudnya mereka bisa tahu lah mana yang pom-pom mana yang bukan. Ya betul. Gitu karena banyak orang di luaran sana yang kemakan sama omongannya, makanya harga sahamnya naik terus kan. Ada yang makanin, ada yang beli lagi di atas, ada yang beli lagi di atas. Nah tapi justru ketika member kita ngelihat itu ya, padahal kita udah berulang kali kita bilang ini udah yakin mahal. lo, maksudnya ini udah 4 kali buku. Ya ini udah pakai buku, masih ada risiko A, B, C, D, E, pada pikirin gitu ya. Jangan cuman hitung-hitung potensi doang, terus sisa-sisa faktor bisnisnya dihilangkan. Sebenarnya itu kita sampaikan di member kan. Makanya member kita banyak yang jual di atas sebenarnya. Gitu. Jadi ya itulah kita ngelatih member supaya jadi mandiri. Member setahun mereka bisa mandiri. Tinggal pilihan mereka pengen mandiri bener-bener jadi lone ranger lagi. Karena banyak juga yang kayak gitu udah lulus ya mereka jadi investor mandiri di rumah. Ya konteks sama kita nggak ikut Think lagi juga nggak apa-apa. Which is itu kita berhasil artinya. Ya, betul. Tapi ada juga yang meskipun udah ngerti ya udahlah bayar setahun 20-30 juta buat dapat ide, buat stay sama Intech sama community-nya, dapat lebih banyak ide, ngobrol saham, cari info segala macam ya itu juga silakan. Intinya kita provide semuanya, tinggal
teman-teman member yang decide. Ya. Gitu. I think cukup sih Sam. Nanti kita kebanyakan spill di sini. Ya. Enggak ya nonton seneng Bill. Nonton seneng. Apa? Mereka harus subscribe ke Totong Tingklas ya. Tingklas sama SCBDK. Sama mungkin ada artikelnya ya. Artikelnya mungkin kita bisa pakai semua. Artikelnya udah kita rilis ya untuk member ya. Mungkin November, tapi untuk yang ini nggak kita rilis kan? Ya. We'll see. We'll see. Ya tapi minimal YouTube ini kan mereka bisa nonton and hopefully pola pikirnya dapat. Jadi nanti ke depannya ya bisa paham lah cara melihat perusahaan properti. Ya, oke. Mungkin thank you teman-teman. Bye-bye. See you di next episode. Oke.